Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Profesor dari UGM yang bernama Suryono itu didapati membela Jokowi dengan mengutip sebuah ayat, yaitu yang perintah untuk tabayyun apabila ada orang fasik datang membawa membawa berita penting, ya, bukan hanya sekedar berita. Dan pembahasan itu sudah saya bahas bahwa ayat itu menjadi dasar bagi terjadinya ilmu riwayah diantaranya itu. Kemudian rijalul hadis, al-jarhu wa ta'dil itu menjadi landasan bagi itu. Nah, yang mana juga kelaziman berpikir yang rusak itu sudah saya bahas. Nah, di dalam komentar itu ada yang menyebutkan bahwa apakah sekiranya perbuatan seperti ini dalam pengertian membahas individu tertentu, apalagi membawa ayat, apalagi membela dengan ayat suci Al-Quran begitu, itu layak dilaksanakan tatkala Jumatan atau tidak? Itu pertanyaannya. Saya langsung kaget, loh memangnya ceramah ini waktu Jumatan begitu. Saya lebih kaget lagi. Jadi kesalahannya itu sudah bertumpuk-tumpuk, ya, sang profesor ini, yang mana perlu diketahui ini profesornya Profesor Gigi. Dan setelah saya lihat videonya ternyata memang benar ini ada pada Jumatan, pada khutbah Jumat. Saya tadinya ada curiga-curiga sedikit, ya, jangan-jangan ini Jumatan begitu, melihat dari latar yang ada. Tapi saya tidak membahas itu karena itu hanya zon saja, hanya sangkaan. Ternyata ada yang mention di kolom komentar, kemudian saya lihat videonya, ternyata memang benar ini adalah Jumatan di Masjid UGM. Yang mana pada akhirnya saya punya kesimpulan begini, ya, ini entah, ya, Masjid UGM ini apa secara institusi ada kaitannya dengan institusi UGM secara langsung atau tidak. Saya tidak tahu begitu. Cuman pada akhirnya ini memberikan nama buruk kembali. Setidaknya dalam pandangan kita nih seharusnya begitu, ya, sebagai santri. Ini buruk sekali. Kayak nggak bisa UGM itu menaikkan khotib yang kompeten. Nah, ini dokter gigi kok disuruh jadi khotib, diacak-acakan. Dokter gigi itu gelarnya, ya, entah prakteknya apa yang bersangkutan ini. Nah, kita akan lihat dulu, ya, dari segi khutbah Jumat. Saya melihat ini dari perspektif Syafi'iyah, tidak melihat dari perspektif yang lain. Karena memang di kita itu banyaknya Syafi'i, begitu. Nah, apakah ini nanti terkena oleh celah atau tidak dari mazhab yang lain? Nanti silahkan Anda yang memiliki fikih lebih luas daripada saya, fikih madhab yang lain, tolong diberikan di komentar begitu, ya. Apakah yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini pantas dilakukan pada sholat Jumat atau khutbah Jumat atau tidak? Ini kita akan saksikan. Ada dari awal begitu, videonya 20 menit. Cuman yang akan kita reaksi nanti pembukaannya, kemudian mukadimah awal, kemudian kita langsung loncat kepada pembahasan yang belum kita bahas, ya. Kita saksikan dulu nih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahyahdihillahu fala mudhillalah. Oke. Nah, ini sampai sini, ya. Ini mahya, bukan mahya. Ini sudah mahyahdihillahu fala mudhillalah. Nih. Mahyahdihillahu fala mudhillalah. Sekali lagi, ya. Mahyahdihillahu fala mudhillalah. Nah, itu mahya. Bukan mahya, mayyadihillah, bukan mahya. Oke. Tadinya saya pikir ini bisa jadi hanya sabkul lisan, tetapi berantakan di dalam bacaannya ini saya dapati hampir di setiap jumlah sampai akhir, ya. Kita akan saksikan lagi nih. Nah, itu saya tidak mau terlalu teliti di dalam huruf, ya. Kalau kita teliti dengan huruf-huruf yang keluarnya, itu banyak sekali permasalahannya. Saya mau
mention yang fatal-fatalnya saja. Daulah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah itu syai'ina enggak begitu, sin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba. Nah itu amma ba. Amuba mungkin. Pak Prof ya, tolonglah berikan jadwal khutbah Jumat Anda sama orang lain gitu. Biar nggak malu-maluin UGM. Anda ini nanti ngomong begitu, UGM ini sekarang banyak katakanlah dari perspektif dia begitu ya, difitnah dan lain sebagainya. Lah pada nyatanya kalau orang seperti Anda ini dijadikan khotib Jumat itu memalukan. Bayang ibadallah usikum wa nafsi. Usikum. Taqwa Allah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Oke. Wa qala Allah ta'ala. Wa qala. Nih ya kita. Ya ini saya tidak mau terlalu tahqiq. Kalau tahqiq dari tadi, itu setiap langkah bisa kita cari kesalahannya begitu ya. Dan kenapa ini dicari kesalahannya? Dia tampil publik dengan pede membela Jokowi lewat ayat Al-Qur'an. Ternyata dia sendiri yang mempermalukan UGM itu. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya ayyuha ini kalau misalkan wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim atau fi kitabihil Karim, itu enggak boleh salah. Ya. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuha itu pakai ha bukan pakai ha. Amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Coba wala itu lamnya la nahi ya, lamnya panjang bukan wala tamu. Wala panjang itu. Ini kan ayat Al-Qur'an. Wala tamutunna illa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal takum minkum ummatun yaquna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tuh, itu ayat Al-Qur'an lagi, ha bukan ha. Wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini Pak Profesor tolong belajar tahsin ya, belajar tajwid, makharijul huruf, itu tolong belajar yang baik. Anda belum pantas menjadi khotib. Ini kalau saya dengar khotib kayak gini, saya lagi Jumatan, saya langsung keluar ya, karena kalau nyuruh turun kayaknya ekstrim. Kalau berani woi turun. Ini harusnya mahasiswa cobalah berani demo perkara-perkara kayak gini ya. Kalau ada yang santri-santri itu, masa orang kayak gini dibiarin jadi khotib. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wassalam bukan wassalam. Tasdidnya itu di dalam lam, bukan di dalam sin. Wassalam ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi sayyidal hasanatan tampuha wa khaliqin nasab bi khuluqin hasan. Oke. Ini saya tidak bisa mencari apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan. Ini saya tidak paham sama sekali. Mungkin ini Al-Qur'an atau ini hadis, karena coba kita dengar sekali lagi ya. Ini nggak masuk ke telinga saya ini. Ini apa yang dibaca beliau ini? Ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi sayyidal hasanatan tampuha wa khaliqin nasab bi khuluqin hasan. Nah, apa? Saya nggak tahu itu. Tolong yang tahu tuliskan di komentar bawah ya. Nah, kemudian ini sudah selesai kalau tidak salah. Sebentar, saya mau ngasih dulu insight-nya ya. Jadi kan di dalam khutbah Jumat itu rukunnya apa? Hamdalah, satu itu. Yang keduanya sholawat. Yang ketiganya itu wasiat bittaqwa. Yang keempatnya itu membaca ayat suci Al-Quran. Dan kalau kita anggap saja, kita anggap sajalah ini selesai ya. Karena kalau Al-Quran itu kan nggak boleh salah. Ya kalau salah bukan Al-Quran. Cuman kalau misalkan kita anggap kita musalamah lah. Ini sah ya, keempatnya sudah selesai. Berarti khutbah pertama ini sudah selesai begitu. Khutbah pertama sudah selesai. Nanti di akhirnya kan ditambah apa? Doa ya. Nah itu. Kita lanjutkan dulu nih. Kesananya bagaimana? Jadi doanya itu harus umum. Tidak boleh doa khusus pribadi, nggak boleh. Itu harus dengan lafzul am. Masyirul jamaah sholat Jumat rahimahullah. Nah, itu juga bukan rahimahullah.
Kalau ini entah nanti sabkul lisan atau tidak, atau yang bersangkutan ini sebetulnya paham gak sih sama apa yang dia bacakan begitu. Karena kalau di akhir itu nanti rahimakumullah. Ini kalau ma'asyiral jum'ah apa tadi bahasanya? Ma'asyiral jamaah. Ma'asyiral jamaah. Sholat Jumat rahimakumullah. Nah bukan rahimahullah, rahimakumullah. Itu kan mukhatab, kan sudah dinida begitu ya. Kecuali kalau dosen ini terlalu pintar sampai dia ini tahu bahasa iltifat ya. Itu di dalam balaghah. Cuman dari cara baca dan lain sebagainya saya ragu. Ini sengaja begitu ya. Dan kalau mau mau pakai iltifat nggak pakai hu begitu ya pakainya. Ya entahlah kalau dalam hal ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan berkah rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan untuk menjalankan ibadah Jum'ah secara bahagia. Sholawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sahabat, keluarga maupun pengikutnya. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku khotib mengingatkan pada diri saya pribadi maupun para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan jalan menjauhi segala larangannya dan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dimanapun tempatnya dan kapanpun berada. Ma'asyiral jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari ini saya mengambil topik terkait dengan kebenaran baru, di mana nanti juga akan kita kaitkan dengan keberadaan institusi kita. Ma'asyiral jamaah Jum'ah yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Oke. Nah ini sampai sini nanti akan membawa ayat yang dijadikan pembela bagi Jokowi itu ya. Itu sudah saya cut. Silahkan tonton di video sebelumnya kalau yang berminat, atau kalau yang sudah nanti kita tinggal teruskan saja. Nah di sini ada permasalahan. Permasalahannya itu ya, di antara dua khutbah ini dia tidak boleh dipisah dengan jeda yang lama. Jeda yang lama itu sekiranya selesai sholat 2 rakaat itu tidak boleh. Nah sehingga ya ini harus hati-hati dari kacamata Syafi'iyah. Sekali lagi saya melihat ini ya, kalau bacaan tadi dari semua mazhab sudah salah itu. Dari kacamata Syafi'iyah yang namanya khutbah pertama sampai dengan khutbah kedua itu tidak boleh dipisah dengan pemisah yang lama. Nah apa yang akan dibicarakan oleh orang ini, oleh Pak Profesor yang terhormat ini yang gak bisa khutbah Jumat ya, saya katakan khutbah Jumat secara khusus, ini sudah menjadi fasal yang lama. Nah sehingga harusnya diulang lagi dari awal begitu khutbah pertamanya. Karena harus diingat bahwa khutbah di dalam salat Jumat itu menurut sebagian ulama, kalau tidak salah ini jumhur ya, adalah jumhurnya Syafi'iyah, adalah pengganti 2 sholat pada sholat zuhur. Makanya kan syarat-syaratnya sama tuh di situ, harus bersih suci dari najis, kemudian harus punya wudhu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan di dalam khutbah Jumat itu malah mengambil tema yang populer, saya rasa, nah ini perasaan begitu ya, saya rasa ini tidak layak dilaksanakan di sholat Jumat. Cari yang lain, karena resikonya itu besar. Kalau kita melihat misalkan patokannya itu kasyifatus saja atau i'anatut thalibin, kalau patokannya kitab itu, maka resikonya besar. Berlama-lama khutbah dengan bahasa ajami, apalagi yang temanya itu tidak secara langsung berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang bersangkutan ini bakal ngobrol pengalaman, bertanya kepada dekan dan lain sebagainya. Udah ini berbahaya bagi keabsahan sholat Jumatnya. Kemudian pembelaan kepada Jokowi juga dilaksanakan secara membabi buta, memahami Qur'annya juga salah.
sebentar. Iya, bukan salah ya. Memahami Al-Qur'annya juga mengakibatkan kepada yang bersangkutan ini menyangka Jokowi ini fasik dalam pikiran dia yang dia tidak sadar sendiri. Kemudian nanti dia itu akan menjelaskan pengalaman-pengalaman, data-data reuni dan lain sebagainya di dalam sholat Jumat. Nah ini yang ikut sholat Jumat sama bapak ini ya itu lebih baik diqodho ya, kecuali apabila ada madhab lain yang sekiranya menampung kepada apa yang dilakukan oleh bapak ini. Nanti coba, saya pengen tahu ya, fikih saya ini tidak terlalu bagus begitu, fikih saya ini tidak terlalu luas. Silahkan komentar di bawah kalau memang perbuatan seperti ini dia layak dilakukan menurut salah satu madhab, dan mudah-mudahan kalau menukil, nukilannya yang agak jelas begitu ya, dari rukun, syarat dan lain sebagainya. Nah sudah dari sini berarti sang profesor ini mengatakan kan yang kebenaran baru tuh, dan akan dikaitkan dengan institusi UGM, yang mana kebenaran barunya kemarin juga sudah saya bahas bahwa kebenaran baru yang dimaksud oleh beliau ini memang betul demikian adanya. Banyak sekali hoax, kesalahan karena dia diulang-ulang yang tidak ada kenyataannya, akhirnya itu menjadi menjadi dianggap sebagai kebenaran begitu. Nah itu sudah selesai ya, kita lanjutkan nih dari sini. Saya tertarik untuk melakukan klarifikasi karena setiap kali saya memberikan ceramah kemana-mana, selalu yang pertama kali ditanya adalah terkait dengan itu. Yang mana kalau saya simpulkan merendahkan martabat Universitas Gadjah Mada. Oke, yang saya lihat Anda menjadi khotib ini yang merendahkan Universitas Gadjah Mada. Yang lulusan-lulusan pesantren itu loh di UGM banyak, mahasiswanya itu lebih pantas, sebagian mahasiswanya ya yang lulusan pesantren itu lebih pantas jadi khotib daripada Anda. Dan harusnya Anda ini sebagai orang yang memiliki ekspertis ya dalam bidang, sampai expert yang jauh tuh, sampai profesor kan, guru besar berarti Anda ini. Itu seharusnya sadar limit Anda itu di mana. Dan khutbah Jumat ini salah satu limitasi Anda sebetulnya. Lah makhorijul huruf aja acak-acakannya gimana mau jadi khotib begitu. Ini luar biasa acak-acakannya. Cuman biasanya kalau di kampus itu yang jadi imam tetap di masjid biasanya. Saya nggak tahu apakah yang bersangkutan ini jadi imam atau tidak. Cuman kalau dari khutbahnya ini sudah acak-acakan, dan Anda seharusnya sadar diri, duhai Pak Profesor begitu ya. Ini bukan ekspertis Anda, dan UGM seharusnya juga lebih selektif karena UGM ini adalah suatu institusi pendidikan yang mana dari UGM lah seharusnya ekspertis itu dihargai. Kejujuran di dalam kejujuran di dalam bidang keilmuan itu sangat penting. Dimulai dari institusi seperti UGM ini. Nah, kalau misalkan institusi seperti UGM saja sudah gagal dari awal seperti ini, saya kira yang mempermalukan UGM bukan hanya kasus ijazah palsu Jokowi, tapi Bapak ini sudah malu-maluin UGM begitu. Kalau sekali lagi, kalau masjid UGM ini memang ada kaitannya dengan kampus. Kemarin malam saya ceramah di Masjid Darussalam. Undangannya jam 8, jam 7.30 saya sudah sampai. Begitu ketemu sama takmir dan pengurusnya, pertama kali yang beliau sampaikan adalah dengan sedikit senyum, gimana toh Pak Sur, UGM kok bisa terjadi seperti itu. Parahnya lagi Anda terima ya, Pakin undangan ceramah masjid Anda terima itu. Mau ceramah apa Anda itu ya, makhorijul huruf acak-acakan masih kayak gitu. Beliaunya tentu menyimpulkan hal-hal yang negatif tentang UGM. Kita bicara institusi dulu. UGM hanya mengacu pada media massa maupun media sosial, yang mana kita tahu bahwa di dalam media massa itu juga sekarang orientasinya adalah bagaimana mendapatkan pembaca atau penglihat jadi audiovisual dengan jadi jumlah pengikut yang banyak. Sudahlah tidak lagi memikirkan terkait untuk memperjuangkan mana yang benar, mana yang salah. Yang penting saya banyak jadi pengikutnya. Itulah yang menjadi keprihatinan, sehingga kami memohon untuk melakukan klarifikasi dengan tujuan agar keyakinan saya sebagai bagian daripada
Ya, pimpinan di Universitas Gadjah Mada, kebetulan saya dekan Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, bila menjawab itu tidak hanya tataran ilmu yakin, karena ceritanya misalnya Bu Rektor, ceritanya Pak Warik dan seterusnya, tapi meningkat satu step lebih tinggi, yaitu apa? Ainul apa jadi yakin. Oke, nah ini sudah masuk ya. Tadi yang bersangkutan ini mengaku sendiri bahwa dia itu adalah dokter gigi ya. Ya, fakultas kedokteran lah begitu. Di situ ada ekspertisnya. Nah, Anda itu ya karena terlalu banyak tuh bicara tentang gigi, Anda itu nggak bakalan bisa mengetahui hukum-hukum agama, nggak bakalan bisa. Orang lain itu adanya di agama, Anda ini adanya ngurusin gigi begitu. Yang ngomong tentang gigi, jangan ngomong tentang ilmu yakin, ainul yakin, nggak bakalan tahu. Itu adalah istilahnya mutakalimin. Kalaupun enggak itu nanti istilahnya sufiyah. Nah, nanti akan kita bahas begitu ya. Cuman saya mau kasih konteks dulu begini. Orang itu suka salah juga memberi contoh gitu ya. Katanya kan istidlal ya. Kalau kita tahu adanya api dari adanya asap. Jadi kita melihat asap tapi kesimpulannya itu ada api. Nah, itu namanya ilmu yakin. Nah, itu contoh yang benar itu. Karena ilmu yakin itu mengetahui sesuatu dari apa? Dari dalil. Jadi bukan dari dirinya. Karena kita matlubnya itu atau objek akan dicarinya itu adalah adanya api. Nah, apabila kita itu melihat api langsung karena memang yang dicarinya itu adalah adanya api, maka itu adalah ainul yakin. Itu juga dekat contohnya dengan benar. Kemudian kalau misalkan kita itu sudah kena oleh api kemudian kita merasa panas, itulah yang disebut hakul yakin. Nah, ini yang salah begitu. Kalau kita itu kena ke api kemudian kita mengetahui panas api, itu kita bukan hakul yakin, tetapi kita itu ainul yakin terhadap adanya panas pada api. Itu harus diketahui ya. Jadi konsep ketiga ini sangat sulit sekali dipahamnya, dan ini kalau disederhanakan ya memang seperti tadi. Cuman itu bukan yang tahqiq dan contohnya pun tidak terlalu mewakili begitu. Dan orang ini dengan pedenya mau ngobrolin tentang ainul yakin, tentang ilmu yakin dan ainul yakin. Yang mana ilmu dan ain ini itu adalah sifat bagi yakin. Jadi harus ada yakinnya. Makanya yakin niatnya ini karena dia itu berasal dari ilmu atau berasal dari ain, itu harus yang qat'iyat, tidak boleh yang zanniyat, karena yakinnya itu harus ada. Nah, itu dulu di situ ya. Mudah-mudahan paham akan apa yang saya katakan. Cuman kalau memang mau lebih detail tentang hal itu harus whole another story begitu ya. Itu pembahasan yang jauh. Jadi kalau kata orang ini tadi begini, kalau mengetahui tentang ijazahnya Jokowi ini dari Pak Anu, dari kabar, kita ini kan baru ilmu yakin. Tapi saya mau membuktikan sendiri sehingga naik derajatnya menjadi ainul yakin begitu. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena khobarnya sendiri itu tidak memberikan kepada yakin. Jadi khobar kan matlubnya, objek yang mau dicarinya itu ijazah Jokowi itu asli atau ada. Terserah mau yang mana nih, mau yang asli atau yang ada. Ada saja begitu ya. Ijazah asli Jokowi ada. Itu yang mau kita lihat. Nah, apabila itu yang mau kita lihat, keyakinan dalam pengertian kepastian 100% akan adanya ijazah asli Jokowi, maka itu hanya bisa dibuktikan dengan, kalau secara ainul yakin, dengan melihat ijazah Pak Jokowi yang asli. Itu baru bisa dilihat itu ainul yakinnya. Adapun yang lain-lainnya daripada itu, misalkan nanti akan menyebutkan yang bersangkutan ini ya, pembayaran SPP, kemudian pendaftaran dan lain sebagainya, itu mengantarkan ke sini. Apabila ini bisa dicek keasliannya, kemudian nanti teman-teman juga bisa cek keasliannya, ini tetap tidak menjadikan ainul yakin, ini tetap ilmu yakin karena itu masih istidlal. Jadi kita mengetahui keaslian ijazahnya Pak Jokowi berdasarkan dalil apa? Adanya bayaran SPP di situ, kemudian ada teman-teman yang mengaku di situ dan lain sebagainya. Yang mana pada akhirnya pembahasan kita bukan menjadi kepada ijazah asli Pak Jokowi, tetapi kepada dalil-dalilnya ini. Apakah ini valid sebagai dalil menuju ke sana atau tidak?
Nah, makanya saya katakan dari awal ini adalah pembodohan. Dari siapa? Dari orang-orang yang berkutat di sini. Yang membela ya lebih parah lagi bodohnya itu. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang bisa dibuktikan tanpa istidlal. Tinggal tunjukkan ijazahnya, selesai. Tapi Pak Jokowi tidak memilih hal itu. Itu yang menjadi masalah. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Masyarul jamaah Jum'ah rahimakumullah ya. Terus terang ya, pada kesempatan ini saya sampaikan agar Bapak Ibu sekalian ya, yang menjadi bagian daripada orang-orang beriman itu juga mampu untuk menyuarakan di media massa, media sosial dan seterusnya. Jangan cuma sekedar ngegongi ataupun pura-pura apa jadi tidak tahu. Setidaknya para jamaah yang hadir pada kesempatan ini ilmu yakin ya, terkait dengan apa yang saya sampaikan. Ilmu yakin dari mana? Bapak Dekan Fakultas Jadi Kehutanan memfasilitasi yang saya juga sangat salut karena beliaunya bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi bagian daripada proses histori itu, termasuk dokumennya sangat luar biasa. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, ya, KRS dan seterusnya sampai dengan ijazah ya. Tapi tentu Bapak sekalian bertanya, emang Pak Suryono melihat ijazah aslinya ya? Saya tentu akan berbalik pada para jamaah sekalian. Yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita? Tentu ada pada diri kita, bukan pada institusi. Oke, ya. Sampai sini. Itu permasalahannya di situ Bapak ya. Nggak bisa ainul yakin itu dari data-data yang ada di kampus, nggak bisa. Tapi harus yang ada pada dirinya. Karena tidak ada ijazah asli itu pun bisa jadi karena hilang dan lain sebagainya. Sebagaimana sudah saya bahas kemarin. Jadi Bapak ini nggak ngerti apa itu ainul yakin dan ilmu yakin. Apa yang Bapak saksikan itu berupa dokumen-dokumen KRS, kemudian SPP dan lain sebagainya, itu adalah dalil terhadap adanya ijazah asli. Cuman dia tetap bukan ijazah aslinya itu sendiri. Jadi nggak sampai kepada ainul yakin. Itu sudah salah ya, coret tuh ainul yakin, nggak ada tuh. Bapak ini nggak punya, cuman dia merasa ya inilah kebodohan pada akhirnya begitu, yang bukan bukan ainul yakin lah kok dianggap ainul yakin. Maka perhatian kita akhirnya ke sini, apakah data-data yang disodorkan ini valid sebagai dalil ke sana atau tidak? Misalkan teman-temannya nih, apakah ini benar-benar teman-temannya Pak Jokowi atau jangan-jangan begitu? Karena kejanggalannya banyak juga. Kemudian yang disampaikan akhirnya kan apakah KRS-nya asli, apakah bukti pembayaran SPP-nya asli, kan akhirnya ke sana. Jadi tambah ribet lagi. Pembuktiannya jadi harus banyak. Ini kalau memang betul-betul semuanya asli, itu pun tidak menunjukkan kepada keaslian ijazahnya Pak Jokowi secara langsung, karena itu hanya menjadi dalil bahwa Pak Jokowi pernah kuliah di sana, betul-betul kuliah. Dan kita tahu tidak semua yang kuliah itu lulus, begitu. Dan Pak Jokowi itu di dalam dirinya pun mungkin ilmu-ilmu kampusnya sudah hilang. Ya, itu mudah sekali sebetulnya untuk membuktikan itu. Coba deh pertanyaan yang sama tanyakan kepada Roy Suryo begitu. Saya kira respon Roy Suryo tidak akan semenarik responnya Pak Jokowi ya. Ini waktunya sudah habis. Kalau ada yang masih mau lanjut, komentar di bawah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan maghfirah dan diberikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.